Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiyati dengan NIM 216500007. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Manajemen Proyek TI, yaitu tentang Project Quality Management. Or Big Idea, memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Definisi, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3. Proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan sebuah proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Dan yang ketiga, mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Ini merupakan gambaran umum Project Quality Management. Selanjutnya, output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas atau apapun standar yang digunakan. Quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas QC. Selanjutnya, output proses perencanaan kualitas, quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Yang pertama, proses improvement plan. Kedua, quality baseline. Dan yang ketiga, project management plan atau update. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif, dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalan aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Cost-benefit analysis, design of experiment, quality audit, proses analisis, dan sebagainya. Alat penjaminan kualitas. Requested changes, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested changes. Organizational process asset, update manajemen plan, output penjaminan kualitas. Dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek, pengendalian kualitas. Output utama pengendalian kualitas, keputusan baik tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian, saran tindakan korektif atau preventif jika ada, saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing dan pengujian, dan sebagainya. Ini merupakan contoh Pareto diagram. Statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Sampel size.
Ini merupakan certainty faktor yang sering digunakan. Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. Informasi dasar Six Sigma. DMAIC Define mendefinisikan masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analisa membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas atau biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol, verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Ini merupakan keunikan Six Sigma. Dan ini merupakan examples of Six Sigma organizations. Dan ini merupakan Six Sigma dan manajemen proyek. Selanjutnya Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standard deviation atau dalam metode ini, standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ini merupakan standar deviasi dan distribusi normal. Six Sigma dan Defective Units. Tabel konversi Six Sigma. Jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan, makin besar sigma, diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Ini merupakan Ishikawa diagram. Quality Control Chart and the 7 Run Rule. Contoh diagram kendali. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Ini merupakan testing task in the software development life cycle. Dan ini merupakan Gantt chart for building testing in a system development project plan. Sekian review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.